Tapi pernah ada gitu nggak sih Pak Man, kayak ada semacam hal-hal mistis di sini? dan menjadikan tempat berwisata sekaligus berobat. Pengobatan dalam hal apa saja? Kan mungkin ada yang punya penyakit kulit, ada yang mungkin punya ini. Daripada habis 15 juta keluar Bali, mending ke sini aja. Yang budget Genzi oke lah, masih bisa 3 hari gitu di sini. Budget sejuta Ya. masih oke tuh guys. Air panas terpanas yang ada di Bali, satu-satunya. Yang ada di Bali. Yang ada di Bali. Testing. Testing. Salah. Casting. Selamat datang di Casting, podcast penting nggak penting. Balik lagi di RRI Singaraja Official. Thank you buat kamu yang sudah nonton video-video kita sebelumnya. Bisa langsung klik di pojok sini atau di sini. Nah, tergantung lah editor kita naruh di mana ya. Kita lagi ada di Banyuedan. Ada Pak Dodi, Pak Matur Suksema sudah hadir ke podcast kita. Ada Pak Mang yang sudah dari awal berdiri. Katanya dulu namanya Wedang aja ya. Cuman karena banyakan kafein, kasih Banyuedan gitu. Ya begitu kira-kira. Tapi realnya awal kebentuk Banyuedan ini menjadi salah satu destinasi wisata healing itu seperti apa Pak Mang? Mungkin bisa dijelaskan. Ya awalnya Banyuedan ini sudah sangat dikenal. Bahkan sampai keluar daerah, bukan hanya masyarakat lokal, Ya. masyarakat luar daerah juga sudah mengenal Banyuedan, air panas Banyuedan ini. Jadi Banyuedan ini ada sejak yang belum lahir. Banyak warga dari luar daerah yang pertama kali berkunjung ke sini yang memanfaatkan air Banyuedan ini menjadikan tempat berwisata sekaligus berobat, karena air panas Banyuedan ini memiliki banyak manfaat. Iya. Nah, itu diyakini oleh sebagian masyarakat lokal kita dan juga masyarakat luar daerah. Sebelum Pak Mang lahir ya sudah ada. Ya, sudah Kan ada. dulu banyak masyarakat kita yang datang ke sini nih justru bukan menikmati hot springnya, Bukan. tapi tujuannya untuk berobat. Ya, untuk berobat. Nah, apakah itu masih ada sampai sekarang Masih. dengan eksistensinya yang sama seperti dulu atau gimana Pak Mang? Masih ada, masih banyak sekali. Masih dominan bahkan. Malah dominan yang Dominan. di pengobatan ya? Ya, dan dari banyak teman-teman dari Banyuwangi, dari Madura, dari negara Surabaya juga banyak yang masih melakukan pengobatan di tempatnya. Tapi pengobatannya di tempat sebelah. Di sini kan sudah tempat wisatanya. Ya, di sini wisatanya, healingnya di sebelah. Healingnya di sebelah. Nah, untuk pengobatannya tuh pengobatan dalam hal apa saja? Kan mungkin ada yang punya penyakit kulit, ada yang mungkin punya ini. Ya, Banyuedan dikenal memang mengobati berbagai macam penyakit ya, terutama penyakit kulit, rematik, dan yang lain-lain lah. Kalau warga Banyuwangi yang datang kebanyakan yang berobat ke sini. Kalau yang terapi banyak juga warga lokal lain yang sini melakukan terapi, terutama terapi kesehatan, dan banyak juga yang sudah terbukti sembuh. Mungkin itu yang membuat akhirnya Banyuedan niki menjadi salah satu destinasi wisata healing yang direkomendasikan langsung ya oleh pemerintah Kabupaten Buleleng. Kalau dari pandangan Pak Dodi nih selaku Pak Kadis gitu. Ya, kita di sini kan banyak yang dari luar daerah juga yang berkunjung ke Buleleng hanya untuk datang ke Banyuedan ini, Pak. Ya, jadi kalau kita mencermati bersama bahwasanya dari sisi sejarah ya, dari sisi sejarah tadi sudah disampaikan, dari beliau sebagai pengelola baru lahir, ini sudah populer sebagai tempat yang menjadi rujukan masyarakat untuk melakukan proses pengobatan baik sakit kulit, rematik dan pegal-pegal tubuh lainnya. Nah, tentu perkembangannya ke depan dengan modernisasi seperti sekarang tidak itu saja,
Jadi kita mengenal yang namanya wisata healing. Ya. Yang pada dasarnya wisata healing itu di samping sebuah pengobatan juga penyehatan pikiran dan mental. Iya. Nah, di sini cocok sekali. Kenapa? Karena memang di air panas Banyuedang ini posisinya di Desa Pejarakan. Ini memang sebagian wilayah ini ada teritori dari Taman Nasional Bali Barat. Iya, masih Nah, di satu coverage area lah ya. coverage area Taman Wisata Iya. Bali Barat ini memiliki kekayaan aneka ragam flora dan fauna. Iya. Nah, tentu di samping kita melakukan prosesi pengobatan secara fisik, juga kita bisa langsung continue ke pengobatan secara mental. Jadi paket lengkap ya. Paket Ya. lengkap. Nah, untuk karcis masuknya pun dia under 20.000 loh guys. Kalau misalnya datang ke sini ya kan. Daripada habis 15 juta keluar Bali, mending ke sini aja. Langsung gitu. Karena ada di sini selain daripada hot springnya, dari wisatawan yang masuk. Nah, saya tuh penasaran kalau semisal ada yang datang ke sini berobat, Pak Mang. Ya. Yang dibawa apa saja? Kan nggak mungkin bawa diri aja ya. Oke. Mungkin ada serananya seperti apa kalau ada yang pengen datang ke sini untuk berobat gitu. Oke. Mungkin sedikit saya jelaskan terkait dengan pengobatan atau wisata sehat ke Iya. Banyuedang Hot Spring ini ya. Mengingat di kawasan Banyuedang ini ada 7 sumber mata air. 7. 7 sumber mata air. Yang satu sumber digunakan oleh masyarakat luas Iya. sebagai bahan konsumsi, MCK dan lain-lain, dimanfaatkan sudah sejak dulu. Dan yang 6 lainnya digunakan untuk tirte, pengelukatan. Oh iya. Jadi banyak masyarakat juga yang datang berwisata spiritual, seperti melakukan pengelukatan dan juga mandi sehat. Selain mandi sehat tadi juga melakukan pengelukatan. Mereka membawa 2 pejati. Iya. 2 badan pejati, terus nanti difasilitasi oleh pemangku, dibantu oleh pemangku Pura Taman Sundemale. Di sana ada tirta pengelukatan yang sampai saat ini masih banyak masyarakat memanfaatkan taman pengelukatan tersebut. Nah, dari segi mungkin kesiapan dari masyarakat yang pengen datang nih, selain daripada mungkin kersesnya buat masuk, apakah dari Banten sendiri itu ada istilahnya naruh sesarinya, atau kita harus ngulemin dulu pemangkunya, atau tinggal datang aja ke sini melukat gitu? Ya, kalau untuk melukatnya tinggal datang aja, bawa Banten seadanya, secukupnya. Jadi pemangku sudah standby di sini 24 jam. Ya. Jadi tidak perlu calling lagi, tidak perlu menghubungi lagi karena pemangkunya sudah standby di sini. Dan untuk wisata sehat, wisata healingnya yang fokus mau terapi atau mandi sehat bersama keluarga dan lain-lain, untuk di kolam air panas ini untuk tiket masuknya harganya 15.000. 15.000. Per orang. Oh, di bawah 15 juta Iya. jauh itu. Untuk masyarakat lokalnya 15.000 per orang, dan untuk mancanegaranya 45.000 orang per orang. Per orangnya segitu Per ya orangnya. untuk yang mancanegara. Nah, mancanegara aja datang ke sini. Kamu mancan ke sini kapan? Sekarang nih, kita bangga dengan daerah wisata gitu kan. Jadi kalau lihat daerah wisata kita di Buleleng, ini kan perkembangannya tuh pesat banget Pak Dodi. Ya. Apalagi Gen Z sekarang yang ngebantu ngeviralin itu kan. Dulu namanya wisata sehat. Nah, makin ke sini makin banyak Gen Z jadi wisata healing. Sebesar dan sejauh apa sih kontribusi dari Banyuedang ini untuk coverage area di Buleleng khususnya? Ya. Kan sangat mendongkrak sekali ya tentunya. Kalau bercerita tentang daya tarik wisata, ya, jadi air panas Banyuenang ini adalah daya tarik utama. Ya, Kenapa daya tarik utama? Ini yang usianya yang paling tua. yang paling tua. Yang paling tua di seputaran. Seputaran dalam artian kalau daya tarik itu kan dari sisi definisi adalah Iya. segala sesuatu yang menarik orang bisa untuk datang. Nah, jadi kalau saya lahir tahun 75, dari umur 6 tahun oleh orang tua saya sudah diajak ke sini. Diajak ke sini kalau dalam artian sudah menjadi sebuah daya tarik. Iya. Nah, kemudian berkembang
berkembang di air panas Banyuedang sendiri sudah meng-create dirinya di samping tempat untuk yang selama ini dari awal digunakan penyehatan, purification, melukat, juga membuat kolam wisata. Dan termasuk juga membuat tempat untuk jacuzzi, ya, termasuk ada spa juga untuk kebugaran. Nah, tentu ini menjadi pelengkap, dan kemudian untuk masyarakat Buleleng sangat mengharapkan tentunya kedepannya ini lebih dilengkapi lagi ya, dengan sarana dan prasarana penunjang, dan tentunya bisa dikolaborasikan karena di Teluk Banyuedang ini juga berkembang spot-spot pantai, termasuk penyeberangan menuju Pulau Menjangan. Jadi ekosistem tourism itu bisa terbentuk lengkap ya, dengan mengunjungi air panas Banyuedang, juga bisa untuk menikmati alam di Taman Nasional berupa flora dan fauna, termasuk bisa snorkeling dan diving di seputaran spot Pulau Menjangan, dan selfie di Pasir Putih di Teluk Banyuedang. Nah, artinya dengan menuju ke air panas Banyuedang Desa Pejarakan ini banyak hal dan aktiviti yang bisa kita lakukan, dan mungkin tidak cukup semalam. Nah, karena ada banyak orang juga yang bilang katanya kalau better datang ke sini yaitu mungkin pagi atau sore hari. Karena kalau siang mungkin ya selain airnya yang panas juga matahari terik banget. Tuh, jadi aktiviti yang bisa dilakukan ya, misalnya pagi hari menuju spot Pulau Menjangan dulu, atau trekking di kawasan hutan. Nah, kemudian sore harinya baru di sini di air panas Banyuedang. Habis itu menginap. Setelah menginap, besoknya explore lagi ke kawasan yang lainnya di seputaran Banyuedang, termasuk desa tetangga di sini. Ada di Sumberkime, bisa ke Gili Putih gitu kan. Nah, ntar lagi mau libur Nataru loh. Karena nanggung juga ya Pak Dodi ya. Nanggung juga kalau yang dari Singaraja ke sini tuh cukup jauh gitu. Jadi sekalian biar ke sini berwisata. Menginap di sini. Banyak akomodasi dengan berbagai pilihan rate, harga ya. Dari yang homestay Rp150.000 sampai dengan yang luxury 8 sampai 15 juta per malam. Per malamnya itu yang luxury. Nah, untuk kita yang budget Gen Z oke lah, masih bisa 3 hari gitu di sini. Budget sejuta masih oke tuh guys. 200, 150 di rekan-rekan homestay sini kan ada. Oke, benar sekali apa yang disampaikan Pak Dodi tadi ya. Sejarah tahun 80-an Pak Dodi ke sini mungkin keadaannya belum seperti saat ini Pak Dodi ya. Jadi karena banyaknya antusias masyarakat yang saya sampaikan tadi, masyarakat lokal dan juga luar daerah yang berkunjung, melihat keadaan di sumbernya sangat tidak layak untuk dikunjungi, maka dari itu di tahun 2016 melalui Paruman Desa Adat, ya, kebetulan wewidangan ini kawasan desa adat, melalui yang dipimpin oleh Bapak Juru Putu Swastike, beliau memiliki ide untuk melakukan penataan dan pengembangan wisata di kawasan Banyuedang ini. Jadi tahun 2016 kita mulai merencanakan bersama dengan Bapak Juru Putu Swastike. Setelah melalui rapat-rapat Paruman disepakati dan disetujui oleh masyarakat, di tahun 2017 kita mulai melakukan pengembangan wisata dan penataan seperti yang ada saat ini. Jadi sambil jalan sedikit demi sedikit kita melakukan pembangunan, penambahan fasilitas dan lain-lain hingga menjadi seperti sekarang dan menjadi daya tarik wisata favorit di kawasan Buleleng. Nah itu. Tapi pernah ada gitu nggak sih Pak Man, kayak ada semacam hal-hal mistis di sini? Sering. Nah, sering banyak. karena salah satu kekhawatiran mungkin anak muda
yang masih awam, contohnya adik saya, nggak berani datang ke sana sendiri, aduh nggak berani menukat sendiri, nggak berani begini sendiri karena takut ada ini, mungkin isu-isu yang mulai terdengar. Nah, apakah itu juga tumbuh di sini? Ya, kita bedakan dulu ya, bedakan wisata melukatnya sama wisata Iya, kolam air panasnya. oke. Jadi kalau wisata melukatnya sangat baik sekali, sangat-sangat apa namanya, eh, tergantung suasana hati kita. Kalau hati kita ke sana mungkin bisa sampai hal-hal lain. Tapi kalau kita mau mandi sehat, tidak sampai sejauh itu. Hmm, Ya, karena banyak juga sih yang datang, iya, eh, yang mungkin lupa berdoa atau bagaimana. iya. Kadang-kadang dia pingsan di sini. Wah, Dia nah itu. pingsan mungkin karena tidak terbiasa dengan panasnya atau mungkin Mm-mm. karena situasi mistiknya. Karena Iya. setelah yang mintakan doa tirte dari pura yang ada di sini, kita berikan, sudah normal kembali. Nah, sekalian Nah, nih Kit, salah yang minta satu edukasi mistisnya ya. sama Pak Mang. Mungkin ada beberapa yang dia pengen istilahnya itu liburan, menikmati, nyari bahagia lah kan, nyari Ya. happy gitu. Mungkin karena ada aura secara spiritual, ya namanya aja wisata spiritual ya Pak Dodi ya. Ya. Mungkin gimana Pak Man menghimbau anak muda mungkin yang pengen datang mungkin dari segala kesiapan, apa yang tidak boleh, apa yang boleh, seperti itu Pak Man. Ya. Nah, mungkin eh, edukasi perlu ya, Yep. perlu dipahami juga. Kalau masyarakat yang baru pertama kali berkunjung ke Banyuedang, jadi selain berdoa, eh, kita juga harus melihat situasi. Jadi tidak datang harus langsung nyebur, Hmm. mandi, menikmati, tidak. Jadi kita harus menyesuaikan diri dulu. Iya. Kita harus menyesuaikan dulu, kaki dulu diturunkan. Kalau sudah terbiasa, karena airnya sangat panas, Mm-mm. 45 derajat Celcius. Ya, Jadi ada nih sumber, teman yang tadi iseng-iseng deh. ya, sumber air panas terpanas yang ada di Bali, satu-satunya Yang ada terpanas di Bali. yang ada di Bali. Nah, kalau mungkin ini juga jadi salah satu opsi ya Pak Dodi ya. Ini kan terpanas di Bali dengan lokasi yang mungkin dia bisa dibilang ini daerah perbatasan lah. Ke Singaraja, yang dari Jemberana juga bisa ke sini nggak jauh banget kan, Ya, bahkan yang dari luar Bali juga datang ke sini nggak jauh banget. Apakah ini juga akan dikembangkan nanti untuk sebagai salah satu destinasi wisata healing di Buleleng? Ataukah hanya cukup segini, hanya tinggal dilestarikan saja? Ya, tentu harus kita kembangkan. Iya. Nah, jadi bersama pengelola dari Desa Adat, kita beberapa kali mengadakan pertemuan untuk apa namanya, berusaha mengembangkan wisata air panas ini, Hmm. ya terutama kalau kita lihat dari sisi kolam yang ada serta fasilitas yang ada pada saat weekend Iya. maupun peak season itu membludak ya, kunjungannya, kekurangan tempat, ya, kekurangan tempat. Ah. Nah, tentu dalam pengembangan ini ada kesulitan utama, kesulitannya permodalan. Nah, Ini biasanya jadi itu yang paling riskan ya. yang tentunya menjadi kajian kita bersama Mm-mm. untuk ke depan bisa memperbanyak lokasi ataupun kolam untuk bisa menampung lebih banyak wisatawan yang datang. Karena Ya. kalau terlalu crowd juga wisatawannya tidak nyaman. Nah, tentu ini kita sedang carikan solusi bersama, Ya. ya, melalui berbagai hal yang bisa kita upayakan. Yang pertama, kita rancang bantuan dari pemerintah kabupaten. Ya. Ya. Bantuan dari pemerintah kabupaten. Kenapa? Karena memang di sini adalah objek retribusi daerah. Hmm. Kita rancang untuk bisa mendapatkan itu pada tahun-tahun yang akan datang. Mm-mm. Kemudian yang berikutnya merancang konsep, ya, konsep permodalan yang bisa diperoleh oleh desa adat. Ya. Ya, apakah itu konsep permodalannya dari perbankan Hmm. ataupun yang berikutnya konsep kerjasama Ya. permodalan yang tentunya ini akan terus kita dorong untuk melengkapi sarana prasarana itu tadi. Dan tentu kalau kita lihat bersama ini, ya,
dari sisi view, Yep. memang cocok sekali melihat ini apa namanya? Mangrove. Ya, Ya. mangrove. Nah, dan di situ ada biota yang hidup di bawahnya. Betul. Ada berbagai hal yang bisa di samping wisata healing, Yep. juga family cocok sekali. Nah, Nah, iya. juga family, dan saya bersama pengelola itu bersepakat untuk bisa melakukan pengembangan Iya. jumlah daripada fasilitas, baik itu kolam, Ya. kamar mandi maupun toilet yang Iya. ada di sini. Ya, kita juga berdoa sama-sama ya, karena semakin berkembang juga yang menikmati masyarakat sendiri, Ya, yang menikmati juga kita sendiri gitu. Apa yang pengen Pak Mang sampaikan sama penonton YouTube kita, bisa ke kamera depan. Oke. Mungkin rasa terima kasih Yes. atas kunjungan selama ini yang setelah pertama kali dan yang sudah sering berkunjung ke Banyuwedang ini. Terima kasih telah berkunjung dan menikmati fasilitas yang ada. Tentunya jauh dari kata sempurna, baik daripada pelayanan dan lain-lain. Jadi kami mohon maaf jika kurang berkenan. Jadi untuk ke depan pasti akan kami tingkatkan lagi dan lebih kami tingkatkan lagi. Dan untuk sasaran kami ke depan, sebenarnya kami setelah konsep, mungkin nanti ke depan bisa dibantu dipromosikan melalui Dinas Pariwisata juga. Kami mengkonsep untuk tujuan wisata wali. Wisata wali. Ya, karena teman-teman saudara kita yang dari Jawa berwisata wali menuju ke Negara, Tabanan, keliling, dan terakhir diharapkan untuk mampir di Banyuwedang. Karena pastinya sangat bermanfaat. Karena apa? Setelah melakukan healing, keliling-keliling ke kota Tabanan, Denpasar, Karangasem, Singaraja, baliknya kan lewat sini. Jadi mampir di sini dulu, baru pulang nyebrang ke Jawa. Ya, saya itu kan relaksasi juga ya. Relaksasi juga. Kita lepaskan lelah-lelah perjalanan ini. Sudah banyak juga yang mampir. Ah, Sudah banyak yang mampir. mungkin nih dari Pak Dodi. Ya, tadi apa harapan dari pengelola, saya akan connectingkan dengan travel agent Yes. yang ada di Jawa, baik Jawa Timur, Jawa Tengah maupun Jawa Barat. Tadi beliau menyampaikan ingin segmen dari wisata religi yang dari Jawa bisa berkunjung ke sini. Nah, kita ada list dari travel agent itu. Nanti kita akan buatkan video promosi dan paket yang ada di sini. Nanti untuk kita kirim kepada mereka, langsung kontak kepada pengelola. Dan kita di Buleleng, ya, masyarakat Buleleng dan masyarakat Bali serta masyarakat Indonesia dimanapun berada, mari luangkan waktu pada saat liburan kita berkunjung ke kawasan wisata Bali Barat ini, ya, khususnya di air panas Banyuwedang. Kita nikmati bagaimana kehangatan dari air itu sendiri. Betul yang sekali. memang alami, dan tentunya ini akan memberikan samping kesehatan terhadap tubuh kita dan kebugaran pada tubuh kita, juga bisa merefresh otak pikiran kita. Nah, jadi cocok sekali bagi orang-orang yang kesehariannya disibukkan dengan pekerjaan. Saat hari libur, mari datang kemari bersama keluarganya, karena fasilitas playground ada, jacuzzi ada, Iya, betul sekali. juga spa ada, kolam ada. Nah, termasuk di sini kawasan ada juga bagi umat Hindu, kawasan spiritual. Ada Pura Sakti, ya, sebagai tempat pengelukatan juga, di samping memang pura air panas Banyuwedang itu sendiri. Iya, oke. Jadi pokoknya kalau kamu datang ke sini tuh udah paket komplit banget guys. Mau wisata healingnya, mau wisata spiritualnya, atau cuman relaksasi aja, pengen berendam, ngelepas semua kelelahan kamu, langsung datang ke Banyuwedang Hot Spring. Nanti kita bakal drop lokasinya di kolom chat kita di deskripsi ya. And then buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.
Hehehe, habis nonton podcast, enaknya tidur. Maksudnya like, comment, and subscribe biar nggak ketinggalan casting berikutnya.